adik-adik sekolah minggu, tidak terasa Natal telah tiba. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan melaksanakan ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Riap mahita jongjong. Ibagas korani na ibata Bapa, bakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondu na pasing, sito palangit pakong tanong. Amin. Luar mahanima pun urbangan in, pasir-sir dalam bani bangsa in, palumbang dalam in, padau batu-batu, pajongjong mandera pertanda bani bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya, martonggo mahika. Ham Tuhan nebata Bapa paridop nyubur, bagal niin hulong ni atemu, ay pabotokon hamdo usiamu uban nami, marhite na ibagahkon ham parroh ni si paluahi. Nalahu salpudo langit pakontano, rosu golong nami buntano, tapi holong muin lang marsalpu uban nami. Narodo use Yesus Kristus hutonga-tonga nami, anjaman ni jongjong rohanami ulobe-lobe ni kotak paruhuman magira. Jongjong mahamba ni tukuan namion, ase tongtong jaga anjahapuho hanami managam hari parroh ni anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Martonggo hanami ubamu, jalo hamma tonggo nami mo. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semua. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik semua ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Do Re Mi atau Do Itu Dosa. Tahu kan semua? Mari kita berdiri dengan kita angkat lagu pujian. Puji Tuhan dengan penuh sukacita. Tertulis pada Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Kita akan menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan sukacita.
do Jahoba nai batamu nini nai batata, lang maloho mar nai bata nalegan sebaliau. Tita paduahon, lang malo ganaonmu anjahalang malo usianmu barang aha nai gori atas, bako nai tanoon, anggon age nai balasba, pako nai torinitano, anggon agabe sisombahon barang si balosan. Tita patigahon, lang malo sobuton gorani nai bata, anggolang tiba jujurni, ai hona uhurni demagira, segala nama rafukon gorani. Papatkon, ina marubuhon ari mingguing, balas nanong arian, menghojahan segala hojamu. Tapi anggo ari papitihonin, ari pasaranay Jahoba nai batamu doin. Lang malo ho manghoja ibagas na sadariin, barang anamu pe, barang borumu, barang narokon ho dalahi, barang narokon ho na boru, age pinamu pe, age sita nalegan narang utamu. Ay ibagas na onom arima, ito pa ne bata, langit pakon tanah, pakon laut, atang aganok isini. Dok ay masaran do iya bani ari papiotonin, halani ay asa ipasupasun na bata, Jahoba ay pasranin ay ajaha irobuhon. Tita palimahon, maningang pasangang pemundo matorasmu, ase martuaho, ajaha dokaho manggolu, wanitano na niberehon ninay bata hubam. Tita pang onongkon, ulang homamuno. Tita pa pituhon, ulang homar baktis, tita pa walukon, ulang homanako, tita pa siakon, ulang horaman, siyono tonas toman, marimbang asaman jorma, tita pa sapulukon, ang malo urmu, rumanya samanmu, anjalang malo uranmu, rumanya samanmu, barang narapan hosidalai, barang narapan hosidawaru, barang lumbuni, barang udani, barang ape, artanya. Adik-adik sekolah minggu yang baik dan setia serta dikasihi Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita, bahkan kepala kita, pemimpin kita juga ya. Mari kita angkat pujian melalui lagu firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Apa kabarnya semua? Inang yakin dan percaya bahwa semua anak-anak sekolah minggu dalam kasih Tuhan dan penuh sukacita. Nah, adik-adik sekolah minggu, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Inang yakin ya, Inang percaya bahwa anak-anak sekolah minggu pasti sudah menyiapkan Alkitab di meja masing-masing. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik sekolah minggu ambil sikap yang baik, sikap untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk kesempatan di mana Tuhan kami masih boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkati kami supaya kami mengerti pesan Tuhan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tema kita pada hari ini Minggu 5 Desember 2021 pada Minggu Advent yang kedua adalah beritakanlah Yesus dalam hidupmu. Sekali lagi, Ina ucapkan tema kita pada Minggu Advent yang kedua ini adalah beritakanlah Yesus dalam hidupmu. Nah, untuk itu mari adik-adik buka Alkitabmu ya, yang diambil dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 8. Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita baca secara bersama-sama ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekolah minggu, pada minggu ini kita merayakan Minggu Advent yang kedua. Nah, pada minggu ini 2 batang lilin akan dinyalakan. Jadi adik-adik sekolah minggu, lilin itu mengingatkan kita untuk mempersiapkan hati kita guna menyambut kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Untuk mempersiapkan hati kita untuk menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Jadi itu artinya Natal akan segera tiba. Nah, adik-adik sekolah minggu, tahu nggak untuk apa perayaan Natal itu? Mengapa kita harus merayakan Natal? Jadi perayaan Natal itu artinya salah satu perayaan untuk memperingati kedatangan Yesus Kristus, untuk memperingati kedatangan Sang Juru Selamat ke dunia. Adik-adik, tentu adik-adik masih ingat kan? Pada saat Bapak Presiden, Bapak Jokowi datang ke kota kita Pematang Siantar. Banyak persiapan-persiapan yang dilakukan. Ya, salah satunya jalanan dibersihkan, jalanan dijaga oleh Bapak Polisi, kemudian lalu lintas ditertibkan, lalu para pelajar dihimbau untuk memakai ulos, kemudian memegang bendera. Nah, itu salah satu dari sekian banyak persiapan-persiapan yang dikerjakan untuk menanti kedatangan Bapak Presiden.
Nah, banyak orang yang merasa senang ketika menanti Bapak Presiden. Banyak yang berdiri di sepanjang jalan menunggu kedatangan Bapak Presiden. Nah, itu masih Bapak Presiden, masih orang nomor 1 di negara Indonesia. Nah, bagaimana lagi ketika kita menantikan Yesus pada masa Advent kedua ini? Ya, kita menantikan kedatangan Raja di atas segala raja. Kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat dunia. Ya, otomatis itu juga memerlukan persiapan yang luar biasa yang dibarengi dengan sorak-sorai, karena itu merupakan suatu kabar baik. Kabar baik yang disampaikan oleh seorang tokoh Alkitab. Seperti pada ayat 1 nats firman Tuhan kita hari ini, ada seorang tokoh Alkitab yang menyampaikan kabar baik tersebut. Dia adalah Yohanes Pembaptis, ya, menyampaikan kabar baik karena Yohanes Pembaptis adalah utusan Tuhan. Nah, dikatakan sebagai Yohanes Pembaptis karena pekerjaannya selain melayani Tuhan, dia juga bekerja sebagai seorang pembaptis. Nah, salah satu yang dibaptis Yohanes Pembaptis adalah Tuhan Yesus. Nah, bayangkan adik-adik, ya, Yohanes membaptis seorang raja. Yohanes membaptis seorang juru selamat dunia. Wah, hebat ya Yohanes. Wah, kalau Yohanes menyombongkan diri mungkin tidak jadi masalah ya adik-adik. Tapi Yohanes tidak sombong. Dia tetap rendah hati, dia tetap semangat menyampaikan kabar baik, kabar sukacita bahwa akan ada seorang Mesias yang akan datang ke dunia, bahwa akan ada seorang juru selamat yang akan datang ke dunia untuk menyelamatkan atau menebus dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Bagaimana persiapan kita untuk menyambut seorang juru selamat yang telah menyelamatkan hidup kita? Apakah cukup dengan hanya membersihkan rumah, menghias rumah dengan pohon Natal, menghias rumah dengan kerlap-kerlip lampu Natal, atau cukup nggak dengan hanya ikut berliturgi dalam perayaan Natal di gereja misalnya, atau di sekolah? Nah, itu tidak cukup ya adik-adik. Jadi seperti pada nats firman Tuhan ya, firman Tuhan kita hari ini dikatakan di ayat 3, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi cara yang pertama adalah persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Bagaimana caranya ya? Iya, jadi kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan itu bisa dengan cara mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk menerima kedatangan Yesus Kristus dalam hidup kita. Ya, jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang kotor. Jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan dosa. Ya, kalau selama ini mungkin adik-adik sekolah minggu suka bertengkar dengan kakak dan abangnya atau abangnya, itu bukan cara mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Atau mungkin ada yang selama ini suka membuat papa mamanya marah, itu juga bukan cara mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tapi mulai sekarang, mari adik-adik sekolah minggu kita persiapkan jalan untuk Tuhan dengan cara membersihkan hati kita untuk menerima, yaitu dengan menerima kedatangan Yesus Kristus dalam hidup kita. Yang kedua itu adalah luruskanlah jalan bagi Tuhan. Lurus artinya tidak bengkok-bengkok. Tuhan tidak suka pada orang yang hatinya bengkok. Nah, misalnya nih, suka beribadah, ya, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa kata Alkitab. Tuhan bisa marah. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau Alkitab katakan jangan berbohong, adik-adik sekolah minggu tidak boleh berbohong.
Kalau Alkitab katakan harus menghormati kedua orang tua, maka adik-adik sekolah minggu juga harus menghormati papa mamanya, menyayangi papa mamanya. Jika diminta tolongi oleh kedua orang tuanya juga harus mau membantu. Jadi adik-adik sekolah minggu, mari kita luruskan hati kita 100% untuk Tuhan ya. Jangan setengah untuk iblis, setengah untuk Tuhan. Itu Tuhan tidak suka. Harus sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, persiapan yang ketiga sesuai dengan firman Tuhan kita hari ini adalah bertobat. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa itu bertobat? Bertobat itu adalah mau memperbaiki diri, ya. Tentu kita semua mempunyai sifat yang tidak baik atau mempunyai sifat yang kurang baik. Mari adik-adik sekolah minggu jangan dibiarkan, jangan didiamkan, tapi mari sama-sama kita perbaiki. Contoh, jika tadinya adik-adik sekolah minggu suka menunda mengerjakan PR, mari mulai sekarang jika ada PR cepat dikerjakan ya, cepat diselesaikan. Kemudian kalau selama ini adik sekolah minggu adalah memiliki sifat yang cengeng ya, cengeng, suka marah, kemudian tidak mau membantu orang tua, misal setelah belajar atau selesai bermain dibiarkan saja mainannya dengan buku-bukunya berserakan. Itu termasuk sifat yang tidak baik ya. Mungkin untuk memperbaiki diri itu bukan hal yang mudah ya. Itu pasti hal yang sulit. Tapi adik-adik sekolah minggu jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Mari adik-adik sekolah minggu kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita diberi kesabaran, supaya kita diberi kebijaksanaan sehingga kelak menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang sabar, anak-anak Tuhan yang tidak mudah marah, anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan orang tuanya. Ya, jadi adik sekolah minggu, mari kita bersuka cita karena kita mendengar kabar baik bahwa Yesus akan datang ke dunia untuk menyelamatkan hidup kita dari kuasa dosa. Mari kita menjadi saksi-saksi Kristus yang siap memberitakan Yesus dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami pelajari untuk hari ini. Mari berkati firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, mari berkati adik-adik sekolah minggu, terkhusus dalam menyambut kedatangan Yesus, dalam menyambut kelahiran Yesus. Biarlah Tuhan adik-adik sekolah minggu juga boleh bersuka cita menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami, buat orang tua adik-adik sekolah minggu, dan juga adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Mari berkati Tuhan, berikan kesehatan, jagai mereka Tuhan. Dan juga Tuhan untuk rencana acara Natal sekolah minggu, biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu, dan juga anak-anak sekolah minggu yang turut ambil bagian dalam perayaan Natal tersebut. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mohon ampun buat dosa pelanggaran kami. Kiranya Tuhan hapuskan agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik di hadapan Tuhan, karena kita juga sudah diberkati melalui kebenaran. Amin.
terus-terus galangan tahu bani Tuhan. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, pardiar layak cenana hunja huban nami. Terima kasih maha taonon nami hubamu, halari tong-tong do ipasu-pasu ham gulung nami. Dong ma iha sumani ham hanami, jana ipasu-pasu ham nami dasubani sadari on. Sonari, 15 malas